Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Dan di video kali ini mari kita bahas secara singkat sejarah konferensi meja bundar atau disingkat KMB. Konferensi meja bundar adalah pertemuan antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO yang dalam hal ini mewakili sejumlah negara ciptaan Belanda di Kepulauan Indonesia. Pertemuan ini dilangsungkan di Den Haag, Belanda mulai 23 Agustus hingga 2 November 1949. Ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Belanda yang telah lama terjadi. Walau Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Belanda masih berupaya menguasai Indonesia. Sebelum KMB, 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia telah dilaksanakan sebagai upaya penyelesaian masalah. Adapun pertemuan itu adalah Perjanjian Linggarjati pada 1947, Perjanjian Renville pada 1948, Perjanjian Romroyen pada 1949. Meski sudah melangsungkan 3 pertemuan, belum ada titik terang penyelesaian masalah antara Belanda dan Indonesia. Akhirnya dalam konferensi meja bundar, Belanda bersedia untuk menyerahkan kedaulatan kepada negara Republik Indonesia Serikat. Untuk lebih jelasnya apa sih yang melatar belakangi konferensi meja bundar, mari kita lanjutkan pembahasannya. Pada 18 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer 2 terhadap Indonesia dan melanggar perjanjian Renville yang telah disepakati bersama. Sebelumnya, Belanda juga melancarkan agresi militer 1 sebagai bentuk pelanggaran perjanjian Linggarjati. Agresi militer 2 Belanda mendapat kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dunia internasional kala itu. Terlebih lagi, Belanda menangkap sejumlah pimpinan Indonesia, termasuk Soekarno, Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, dan beberapa menteri kabinet yang tengah bertugas di ibu kota sementara, yakni di Yogyakarta. Pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB menegur Belanda dan menuntut pengembalian seluruh petinggi Republik Indonesia beserta pemulihan pemerintahannya. Kemudian pada 4 April 1949 digelarlah perundingan Romroyen antara Belanda dan Indonesia. Perundingan ini berakhir pada 7 Mei 1949 dan menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain disetujuinya pelaksanaan KMB di Den Haag, kembalinya pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949, dan gencatan senjata. Konferensi meja bundar menghasilkan beberapa keputusan penting bagi Indonesia. Di antaranya adalah Belanda mengakui Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. RIS terdiri dari 15 negara bagian yang dibentuk Belanda. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Akan dibentuknya Uni Indonesia Belanda. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi serta izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Pengambilalian utang Belanda atau pengambilalian utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Setelah hasil konferensi diumumkan, pihak Republik Indonesia dan BFO kemudian menandatangani persetujuan konstitusi RIS. Persetujuan ini dilakukan pada 29 Oktober 1949. Dampak penyelenggaraan KMB adalah Indonesia mendapat kedaulatannya, di mana penyerahan berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949. Sementara penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan diadakan di 2 kota, yaitu Amsterdam dan Jakarta. Beberapa tokoh yang terlibat dalam KMB antara lain yakni Muhammad Hatta, Muhammad Rum, Mr. Supomo, Dr. J. Leimana, Mr. Ali Sastro Mijoyo, Insinyur Juanda, Sukiman, Mr. Sujono Hadinoto, Sumitro Joyo Hadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodikdo, Kolonel TB Simatupang, dan Mr. Muwardi. Demikian secara singkat latar belakang, isi, dan tujuan diadakannya konferensi meja bundar.
Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.